Jadi talqin itu daftar jadi murid namanya talqin. Sehingga punya guru, punya imam, punya pembimbing dalam hidup, dalam menjalankan agama. Enak kalau punya pembimbing, kalau punya pemimpin dalam ibadah. Talqin zikir itu diajarkan oleh Jibril kepada Nabi dalam surah Al-Fat ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat ke-19. Nabi ditalkinkan zikir oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi mentalkinkan kalimah yang sama kepada para sahabat dengan dua cara. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, pertama jama'i, berjamaah seperti tempat ini, atau puroda sendiri-sendiri seperti Sayyidina Ali datang kepada Nabi untuk mendapatkan talqin zikir. Kedua, dengan talqin zikir itu hati kita akan disatukan oleh Allah dengan mursyidnya. Mursyid sudah tersambung dengan mursyid sebelumnya, sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disatukan hati kita dengan semua para mursyid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat hati kita itu seperti ring besi, asalnya sendirian. Dapat talqin zikir, nyantel dengan ring besi yang lainnya. Ring besi yang lainnya nyambung terus. Jadilah namanya apa? Rantai besi. Rantai besi itu nyambung. Begitulah qalbu kita nyambung dengan mursyid, mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan talqin zikir itu adalah untuk mengajarkan kalimah la ilaha illallah, bukan menghafal, sudah hafal anak TK juga, tapi meluzumkan. Wa alzamahum kalimat taqwa, meluzumkan. Luzum itu apa? Ghair infikak, tidak pernah keluar lagi kalimah itu, selalu hatinya hidup dengan kalimah la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Nah, itulah talqin zikir. Jadi Bapak Ibu sekalian punya mursyid, punya guru, punya imam dalam ibadah kepada. Coba kalau sekarang umroh suruh sendirian, bisa apa enggak? Bikin visa sendiri, bikin paspor sendiri, ya, terus apa lagi? Booking hotel sendiri, ya, booking kendaraan sendiri, bisa apa enggak? Susah. Itu gambaran dari ibadah keseluruhan. Tapi kalau lewat travel yang sah, yang profesional, banyak kemudahan didapatkan, tujuan tercapai. Begitulah gambaran ibadah yang lainnya. Sholat, puasa, dan seluruh ibadah, termasuk berumah tangga juga ibadah, bermasyarakat juga ibadah, berpolitik juga ibadah, berekonomi juga ibadah. Kalau punya imam, punya mursyid, punya pembimbing, banyak akses kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak akan sendirian lagi. Kolbu kita walaupun berjauhan dengan mursyidnya, hati kita disatukan oleh Allah. Nikmat zikir terus, mursyidnya membimbing terus, hati kita terarah kepada yang satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.